Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya KDNI Sulistia, absen 3, NIM 20111021005. Kelas A, S1 Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Mata kuliah Landasan Pendidikan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, KDNI Sulistia, absen 3. Dan Nimade Herwinda Suciani, absen 10. Baik, pada kesempatan kali ini, saya dan Herwinda akan menjelaskan makalah yang berjudul Situasi Pendidikan. Langsung saja pada slide yang kedua, yaitu di bagian kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan makalah ini. Atas berkatnya lah penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Situasi Pendidikan. Makalah Situasi Pendidikan disusun guna memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Pendidikan. Selain itu, penulis juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang situasi pendidikan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak selaku pengajar mata kuliah Landasan Pendidikan. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima demi kesempurnaan makalah ini. Banjar, 6 November 2020, KDNI Sulistia, Nimade Herwinda Suciani. Yang slide ketiga yaitu daftar isi, bisa dilihat di layar. Kemudian langsung saja pada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Pendidikan merupakan transfer of knowledge, transfer of foul, dan transfer of culture and transfer of religious, yang semoga diarahkan pada upaya untuk memanusiakan manusia. Hakikat pendidikan adalah sangat ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun, sampai saat ini tujuan pendidikan nasional tersebut belum tercapai. Salah satunya aspek kemandirian. Berdasarkan data survei Tenaga Kerja Nasional 2009 yang dikeluarkan Bappenas dari 21,2 juta masyarakat Indonesia yang masuk dalam angkatan kerja, sebanyak 4,1 juta atau sekitar 22,2% menganggur. Yang lebih mengejutkan lagi, pengangguran didominasi oleh lulusan diploma dan perguruan tinggi dengan kisaran di atas 2 juta orang. Nah, hal ini mencerminkan gagalnya sistem pendidikan kita dalam menciptakan individu yang mandiri sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia
tidak memenuhi definisi pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 mengenai pengembangan potensi diri serta keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Selanjutnya, pada bagian 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja ciri-ciri situasi pendidikan? Yang kedua, bagaimana perubahan pergaulan biasa ke pergaulan pendidikan? Dan yang terakhir yaitu, mengapa proses pendidikan dilaksanakan? 1.3 Tujuan penulisan. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri situasi pendidikan. Yang kedua, mendeskripsikan perubahan pergaulan biasa ke pergaulan pendidikan. Yang terakhir, mendeskripsikan alasan-alasan proses pendidikan dilaksanakan. Selanjutnya, 1.4, yaitu manfaat penulisan. Menambah pemahaman dan wawasan tentang ciri-ciri situasi pendidikan, cara beradaptasi dari pergaulan biasa ke pergaulan pendidikan, dan memahami alasan-alasan pendidikan itu perlu dilaksanakan. Slide yang selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Nah, pada bagian ini ada 2.1 yaitu ciri-ciri situasi pendidikan. Baik, yang pertama ada hakikat manusia sebagai makhluk yang terus berkembang. Setiap manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya selalu berupaya untuk berkelompok. Sejalan dengan itu, manusia merupakan makhluk yang terus berkembang. Dalam setiap perkembangan individu, semenjak lahir sampai usia dewasa berlangsung secara bertahap, yang setiap tahapnya berkembang mempunyai sifatnya sendiri. Ada kalanya normal dan ada kalanya berhadapan dengan krisis-krisis tertentu atau krisis-krisis tertentu. Setiap tahap perkembangan individu mengandung tugas-tugas tertentu yang harus diselesaikan, dan apabila ada tugas-tugas perkembangan yang tidak diselesaikan dengan baik, maka akan muncul akibat negatif yang mengganggu tahap perkembangan selanjutnya. Nah, sehubungan dengan itu, maka setiap individu memerlukan pendidikan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan dengan sebaik-baiknya. Dalam hidupnya, manusia digerakkan sebagian oleh untuk mencapai sesuatu, dan sebagian lagi oleh tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Karena itu, manusia dituntut untuk berkembang dan terus berkembang untuk memenuhi hidupnya. Nah, pada bagian kedua, ada tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Sejak kelahirannya, manusia memang adalah manusia, tetapi ia tidak secara otomatis menjadi manusia dalam arti dapat memenuhi berbagai aspek hakikat manusia. Nah, sebagai individu atau pribadi, manusia bersifat otonom. Ia bebas menentukan pilihannya mau menjadi apa atau menjadi siapa di masa depan. Setiap orang bebas menentukan pilihannya untuk menjadi apa atau menjadi siapa nantinya di masa depan. Tetapi, sejalan dengan konsep yang telah diuraikan terlebih dahulu, bahwa bereksistensi berarti berupaya secara aktif dan secara bertanggung jawab untuk mengadakan diri sebagai manusia. Berbagai aspek hakikat manusia pada dasarnya adalah potensi yang harus diwujudkan setiap orang. Sebab itu bahwa berbagai aspek hakikat manusia merupakan sosok manusia ideal. Merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang menjadi tujuan. Sosok manusia ideal tersebut belum terwujud melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Kemudian, pada poin ketiga terdapat perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia diciptakan dalam susunan terbaik dan dibekali berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia. Dalam perkembangannya pun, manusia tidak beragam. Ini bukti bahwa perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia mungkin berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya,
atau mampu menjadi manusia. Sebaliknya, mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya. Gehlen, seorang pemikir Jerman, mengemukakan hasil studi perbandingannya tentang perkembangan struktur dan fungsi tubuh manusia dengan binatang. Ia sampai pada kesimpulannya yang sama dengan teori retardasi dari Bock, yaitu bahwa pada saat kelahirannya, taraf perkembangan manusia tidak lebih maju dari hewan, tetapi kurang maju daripada hewan yang paling dekat dengan dia atau primat sekalipun. Nah, manusia lahir prematur dan tidak mengenal spesialisasi seperti hewan. Ia adalah makhluk yang ditandai kekurangan. Kesimpulan Gehlen didukung oleh pernyataan Nietzsche yang menyebutkan manusia sebagai das nicht Vegetative, artinya sebagai hewan yang belum ditetapkan. Pada hewan terdapat adaptasi dan koordinasi yang langsung, sedangkan pada manusia terdapat kekosongan. Apa yang bagi hewan merupakan spesialisasi, bagi manusia merupakan kemungkinan yang terbuka. Pernyataan di atas barangkali dapat kita pahami dengan contoh sebagai berikut. Kerbau lahir sebagai anak kerbau, selanjutnya ia hidup sesuai kodrat dan martabat kekerbauannya, atau mengkerbau atau menjadi kerbau. Sebaliknya, manusia, ia lahir sebagai anak manusia, tetapi dalam kelanjutan hidupnya, memanusia atau menjadi manusia adalah suatu kemungkinan. Mungkin ia memanusia, tetapi mungkin pula kurang atau bahkan tidak memanusia. Jika dibandingkan dengan hewan, manusia sepertinya dilahirkan terlalu dini. Sebelum ia disiapkan dengan spesialisasi tertentu dan sebelum ia mampu menolong dirinya sendiri, ia sudah dilahirkan. Akibatnya, yang pertama, berbeda dengan hewan, kelanjutan hidup manusia menunjukkan keragaman. Ragam dalam hal kesehatannya, dalam dimensi kehidupan individualnya, sosialitasnya, keberbudayaannya, kesusilaannya, dan keragamannya. Kemudian yang kedua, oleh karena saat dilahirkan, manusia belum mempunyai spesialisasi tertentu, maka spesialisasinya itu harus diperoleh setelah ia lahir dalam perkembangan menuju kedewasaannya. Berdasarkan perkembangan manusia, pendidikan memerlukan tenaga pendidik, yaitu manusia yang berkualitas. Hal ini mengidentifikasi pula kriteria pendidikan atau kriteria pendidik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pendidikan. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 42 Ayat 1, disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Salah satu kriteria pendidik itu diantaranya adalah memiliki yang pertama, kematangan diri yang stabil, kematangan sosial yang stabil, kematangan profesional, dan adapun yang berpendapat bahwa pendidik sebaliknya memenuhi kriteria sebagai komunikator, fasilitator, konselor, administrator. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi 2.2 tentang perubahan pergaulan biasa ke pergaulan pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nimade Herwinda Suciani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Nimade Herunda Suciani. Saya nomor absen 10, NIM 20110210119, jurusan Dharma Acarya, Prodis S1 Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali, kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, Eni Sulistia, yaitu 2.2 perubahan pergaulan biasa ke pergaulan pendidikan. Langsung saja kita masuk ke materi. Berbagai referensi yang menyatakan bahwa manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, selain sebagai makhluk religius dan makhluk berbudaya. Pendidikan merupakan upaya mendidik, melatih, membimbing, mengajar, memberi teladan, dan berbagai kegiatan positif lainnya yang dilakukan pendidik untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup peserta didik. Kegiatan mendidik, sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan melalui pergaulan atau interaksi antara pendidik dengan peserta didik, baik melalui pembimbingan, arahan, pembelajaran, maupun contoh keteladanan. Melalui pendidikan yang bersifat formal maupun yang bersifat non-formal dan informal, diharapkan terjadi berbagai perubahan positif pada diri peserta didik, baik pemikirannya, sikapnya, maupun perilakunya. Anak didik bukanlah wadah kosong yang dapat diisi materi pendidikan dengan sekehendak hati. Peserta didik adalah manusia yang aktif, yang dapat merespon, bertanya, atau dapat pula mengkritis apa yang disampaikan pendidikannya. Interaksi antara pendidik dengan peserta didik akan tercapai dengan baik. Tentunya memerlukan berbagai dukungan yang efektif. Misalnya, ada upaya pendidikan yang dilakukan dengan sengaja melalui pergaulan yang bersifat transaksional dialog. Kegiatan pendidikan dilakukan oleh pendidikan yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya kematangan diri, kematangan sosial, dan kematangan profesional yang stabil, yang memungkinkan dapat memiliki wibawa dan pada gilirannya dapat memberikan pengaruh yang kuat pada peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang dipersyaratkan diantaranya memiliki kriteria sebagai pembimbing, pelatih, penasehat, pengajar, pendidik, dan pelindungan terhadap anak didiknya sehingga anak didik tersebut menjadi dewasa. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu 2.3 alasan-alasan melaksanakan proses pendidikan. Mengenai pentingnya manusia dididik, setidaknya ada 3 prinsip yang mengaplikasikan bahwa manusia perlu dididik, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk yang dapat mencapai kedewasaan dengan sendirinya. Yang kedua, manusia adalah manusia yang mempunyai keharusan untuk menjadi manusia. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang perkembangan pribadinya belum ditetapkan. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik. Untuk mencapai kedewasaan, manusia perlu dididik, maka manusia itu dikenal sebagai animal educandum. Moralitas merupakan salah satu asas yang melandasi bahwa manusia akan dapat dididik. Sebab menurut asas ini, manusia memiliki kemampuan untuk membedakan tindakan yang baik dan tidak baik. Manusia memiliki pengetahuan yang didasarkan atas insting sangat terbatas. Tetapi karena manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali akal dan pikiran, manusia tidak saja mampu memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam hidupnya, tetapi juga pengembangannya menjadi beraneka ragam pengetahuan. Atas dasar studi fenomenologis yang dilakukan M.J. Langeveld tahun
1980 menyatakan bahwa manusia itu sebagai animal educandum, dan ia memang adalah animal educable jika kita mengacu kepada uraian terdahulu tentang sosok manusia dalam berbagai dimensinya. Ada 5 antropologis yang mendasari kesimpulan bahwa manusia mungkin dididik atau dapat dididik, yaitu yang pertama, potensialitas, yang kedua, dinamika, yang ketiga, individualitas, yang keempat, sosialitas, dan yang kelima, moralitas. Asas potensialitas. Hakikat, tugas, dan tujuan hidup manusia tiada lain adalah menjadi manusia pendidik, dapat didefinisikan sebagai humanisasi atau upaya kemanusiaan memanusiakan, yaitu upaya dalam rangka membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya untuk menjadi manusia yang sebenarnya. Asas dinamika. Manusia selalu aktif baik dalam aspek psikologis maupun spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau yang telah dicapainya. Ia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam rangka interaksi atau komunikasinya secara horizontal atau manusia-manusia maupun vertikal atau transcendental atau manusia Tuhan. Jika ditinjau dari sudut pendidikan dilakukan dalam rangka membantu manusia atau peserta didik agar menjadi manusia ideal. Di pihak lain, manusia itu sendiri atau peserta didik memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal. Karena itu, dimensi dinamika mengaplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Asas individualitas. Individu antara lain memiliki kediri-sendirian atau subjektivitas. Ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai keinginan dirinya sendiri. Sekalipun ia bergaul dengan sesamanya, ia tetap adalah dirinya sendiri sebagai individu yang tidak pasif, melainkan bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu manusia dalam rangka mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Di pihak lain, manusia sesuai dengan individualitasnya berupaya untuk mewujudkan dirinya. Karena itu, individualitas manusia mengimplikasikan bahwa manusia dapat dididik. Asas sosialitas. Sebagai insan sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ia butuh bergaul dengan orang lain. Dalam kehidupan bersama dan sesamanya, ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik. Setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lain. Asas moralitas. Istilah moralitas kita kenal secara umum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan perilaku sosial, etika hubungan antara orang baik dan buruk, benar dan salah. Moralitas adalah kesadaran akan loyalitas pada tugas-tugas tanggung jawab. Moralitas berasal dari dalam kepribadian manusia itu sendiri. Keluarga adalah tempat mendidik moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik. Dan pada dasarnya ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya atau aspek moralitas. Pendidikan hakikatnya bersifat normatif. Artinya dilaksanakan berdasarkan sistem nilai dan norma tertentu serta diarahkan untuk mewujudkan manusia ideal, yaitu manusia yang diharapkan sesuai dengan sistem nilai dan norma tertentu yang bersumber dari agama maupun budaya yang diakui. Pendidikan bersifat normatif dan manusia memiliki dimensi moralitas, karena itu aspek moralitas memungkinkan manusia untuk dapat dididik.
Baik, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bab 3, penutupan. 3.1 simpulan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang ditunjukkan dari satu generasi ke generasinya melalui pengajar, pelatih, atau penelitian. Setelah kelahirannya, manusia tidak dengan sendirinya mampu jadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Sehubungan dengan ini, M.J. Langevold menyebut manusia sebagai animal educandum. Terdiri atau terdapat 3 asas antropologis yang mengimplikasikan bahwa perlu manusia dididik dan mendidik diri, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk yang belum menjadi manusia. Yang kedua, manusia dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Dan yang ketiga, bahwa perkembangan manusia bersifat terbuka. Dalam pernyataan manusia perlu dididik dan mendidik diri tersirat makna bahwa manusia dapat dididik. M.J. Langevold menyebutnya sebagai animal educable. Terdiri 5 asas antropologis yang mengimplikasikan kemungkinan manusia untuk dapat dididik, yaitu yang pertama asas potensialitas, yang kedua asas sosialitas, yang ketiga asas individualitas, yang keempat asas moralitas, dan yang kelima dinamika. 3.2 saran. Sehubungan dengan situasi pendidikan, saat ini manusia atau peserta didik diharapkan mampu mengembangkan potensi dan pengetahuannya guna kepentingan perkembangan dan kebutuhan kedepannya. Dalam pendidikan diharapkan pendidik mampu mengajar dengan cara yang mudah dimengerti. Sebaliknya, dalam menuntut pendidikan, peserta didik juga harus memiliki karakter dan moral yang baik. Daftar pustaka. Mengenai daftar pustaka dapat langsung dilihat di layar. Di sana sudah tertera daftar pustaka. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan para mesanti dan kami tutup dengan kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para mesanti. Oh, Santi, Santi.